Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Meranggi Channel. Dalam kesempatan kali ini Mimin akan membahas tentang video pembelajaran tematik kelas 5 sekolah dasar, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 3. Bagi kalian yang baru bergabung di Meranggi Channel, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari channel ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Mari kita langsung saja ke video pembelajarannya. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. 2. Apa masalah yang dihadapi? Kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah GPS. 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua. 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. 1. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pekerjaan seorang pemulung merupakan pekerjaan yang mulia, karena para pemulung juga membantu mengurangi dan meminimalisir sampah-sampah yang ada di lingkungan seperti botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi.
2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Dengan adanya usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat membantu dan mengurangi penumpukan sampah-sampah, mereka mampu memanfaatkan ulang bahkan menambah nilai dari benda yang sudah tidak terpakai. 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Jangan menghina dan mencela pekerjaan pemulung, biasakan buang sampah pada tempatnya. 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Dengan cara membeli dan memakai benda-benda hasil daur ulang, dengan cara itu kita bisa terus membantu perekonomian para pengusaha pembuat benda-benda daur ulang sekaligus para pemulung. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi adalah akan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, tidak mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, tidak dapat menyalurkan barang atau jasa kepada orang lain. Tiga hal tersebut akan terjadi jika tidak menghargai usaha ekonomi orang lain, karena dalam kegiatan ekonomi melibatkan banyak pelaku ekonomi, seperti produsen, distributor, dan konsumen. Oke sobat pintar, itu tadi video pembelajaran tematik kelas 5 tema 2 subtema 3 pembelajaran 3.
Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan dan hal-hal seru lainnya. Mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.